Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Retno Kresnawati. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas soal USBN atau ujian sekolah berbasis nasional dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Para anak-anakku yang terkasih, silakan disimak penjelasannya berikut ini. Akan membahas tentang soal simulasi dan komunikasi digital ya, karena ini mata pelajaran kelas 10 yang akan dibuat ujian nasional, ujian sekolah maksud saya. Oke, kita akan membahasnya ya satu persatu. Mohon untuk didengarkan penjelasan saya. Baik, saya mulai dari soal nomor 1 ya. Nomor 1, untuk dapat mengubah penampilan paragraf dokumen pada Microsoft Word, kita dapat menggunakan fasilitas paragraf. Oke, paragraf itu apa sih? Adalah gunakan untuk mengatur format, jarak, spasi ya. Ini biasanya ada di menu home ya. Ini ada menu paragraf ya. Karena ini soalnya menggunakan Microsoft Word, jadi saya jelaskan juga ya, paragraf itu ada di menu apa sih. Ini disebut untuk mengatur jarak dokumen atau ketikan yang sering kita atur itu adalah di menu paragraf ya, bukan di menu style atau di webnya atau di packnya, bukan, tetapi hanya paragraf saja. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Penomoran dengan menggunakan simbol atau gambar dalam sekelompok data disebut dengan adalah bullet ya. Nah, seterusnya saya akan jelaskan dulu. Bullet itu apa sih? Tanda yang dipakai untuk memberikan lambang ya, seperti tanda. Ini saya tunjukkan ya. Ini disebut dengan bullet ya. Ada lingkaran, ada centang, ada segitiga, ada tanda anak panah, disebut dengan bullet atau lambang, gambar. Oke, saya lanjut lagi dengan numbering. Numbering adalah tanda berupa angka ya, yang diberikan pada tulisan yang terdapat dalam satu alinea sama. Jadi A, B, C, D, E, 1, 2, 3 dan seterusnya 1.1 itu disebut dengan numbering ya. Kalau header dan footer ini jadi satu catatan kaki yang muncul di atas ataupun di bawah halaman. Dan selanjutnya pack number ya. Pack number ini untuk memberikan nomor pada setiap halaman, disebut dengan pack number ya. Selanjutnya soal nomor 3 yang saya jelaskan tadi ya. Submenu header and footer ya, itu ada di menu apa sih? Beda ya, file, home, insert, design, layout dan sebagainya disebut dengan menu. Nah, di dalamnya menu ini terdapat submenu. Nah, berarti kita cari header and footer itu di menu apa sih? Ada di menu insert. Ini disebut dengan header dan footernya. Ini saya tunjukkan ya. Ini ada di menu insert ya. Saya jelaskan lagi. Kalau saya akan jelaskan pembahasannya, ini saya menggunakan Office 2010, itu ada menu file, tetapi kalau di Office 2010 ke bawah itu filenya tidak ada, tetapi ada menu home ya. Tapi sekarang sudah menggunakan fasilitas Office 2010, jadi file. Nah, insert itu terdapat apa? Jadi ada header and footer, ada pack number, ada word cap ya, ada table, terus view ini dalamnya ada apa sih? Ada ruler, ada arrange, ada split, ada zoom ya. Terus pack layout itu ada juga menu paragraf. Pack setup bisa mengatur jenis kertas yang kita inginkan ya. Oke, selanjutnya kita klik soal yang nomor 4 ya. Jika kita menghendaki pengaturan spasi tetap dan tidak tergantung pada ukuran font pada kotak line spacing, dapat memilih option apa?
Nah, saya akan jelaskan. Jawabannya adalah excellency. Apa itu excellency itu? Nah, ini ya, mengatur jarak spasi antara baris secara pasti dan tidak menyelesaikan dengan besarnya huruf yang ada di baris itu. Sebagai contoh, artinya ini adalah jadi mengatur jarak saat kita hurufnya terlalu besar dan kecil itu dia tidak pengaruh, itu disebut dengan excellency. Lah kalau penulisan single itu pengaturan baris secara normal dan tunggal. 1,5 len itu artinya untuk mengatur jarak spasi 1,5. Lah kalau double itu mengatur jarak spasi ganda ya. Jaraknya ini double. Nah, terus atlas adalah untuk mengatur jarak spasi antara baris dengan menyesuaikan ukuran besarnya tulisan tersebut. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali di langkah yang soal yang kelima. Langkah untuk mengatur ukuran kertas. Ya, ini tentang Microsoft Excel ya. Ini, kita klik menu File, pilih menu Pack Setup, pilih Pack. Untuk mengatur ukuran kertas. Tapi jika kita klik menu File Pack Preview, maka yang kita buka adalah melihat saja hasil kerja dari Microsoft Excel tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soal yang nomor 6. Kita ingin memberikan tulisan di bawah dokumen yang sama di seluruh halaman pada Microsoft Office Word ya. Langkahnya itu apa? Klik menu jawabannya adalah klik Insert, Header and Footer, terus pilih icon switch between header and footer ya. Jawabannya itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 7. Saat kita ingin mengalihkan isi dari dua buah sel pada Microsoft Excel, langkahnya adalah pertama itu sama dengan selnya C1 dikali C2 itu tandanya bintang. Nah, sekarang kita bahas pada Microsoft Excel pembagian pada rumus Excel itu kalau pembagian itu garis miring, kalau perkalian itu adalah bintang, kalau pengurangan itu adalah min. Kalau penjumlahan, maaf ya, ini atau penambahan itu klik sum atau tanda plus. Tetapi ingat, penulisan pada Microsoft Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Jika tidak diawali dengan kata dengan sama dengan, maka rumus Excel itu tidak bisa digunakan. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi di soal yang ke-8. Untuk memberikan efek tulisan yang muncul di tengah slide sambil berputar-putar sebelum berhenti, maka yang harus dilakukan adalah klik menu animation, pilih custom animation, add effect, terus extraction dan more effect atau pinwheel. Oke ya. Extraction ini adalah memberi efek masuk ya. Pinwheel itu adalah memberikan efek spiral. Terus impasses adalah memberikan efek penegasan, pengertian mode span adalah memberikan efek sesuai alur, bleed memberikan efek seperti panah. Nah, setelah itu seperti kayak ya tahu ya, spiral itu seperti apa? Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Andi diberikan tugas untuk mendownload buku siswa Simulasi Digital 1 dalam format yang dapat dibuka di berbagai perangkat. Namun, gurunya tidak memberikan alamat web yang jelas karena beliau juga tidak tahu situs yang menyediakan buku digital tersebut. Ya. Yang harus dilakukan Andi adalah jawabannya yang benar adalah B. Membuka Yahoo, mengetikkan kata kunci simulasi digital .pdf dan memilih hasil pencarian yang cocok. Kalau ingin pencarian ya, jangan lupa dikasih tanda petik di setiap kalimat ya. Nah, kenapa kok harus milih PDF? Saya akan berikan penjelasannya di bawah ini. Karena buku digital itu rata-rata yang digunakan dan dapat dibaca oleh semua perangkat
elektronik itu rata-rata adalah PDF. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 10. Ya. Dari gambar di samping, kolom keterangan yang diarsir warna pink dapat diperoleh dengan rumus ya. Kita perhatikan seksama di gambar berikut ini ya. Di sini ada keterangan ya. Rumusnya adalah untuk membuat sebuah keterangan ya. Pembahasannya yang digunakan adalah fungsi logika, harus if ya. Di mana jika CG6 itu kurang dari 6 maka dia akan gagal, tetapi jika dia melakukan lebih dari 6 maka dia lulus. Coba diperhatikan ya. Dari jawab pilihan ganda ini antara B dan C itu hampir sama. Nah, yang membedakan adalah di saat ini ya nilainya itu menggunakan titik. Kalau misalnya itu menggunakan titik, ya, itu harus menggunakan koma ya. Diperhatikan harus menggunakan koma. Ini B dan C itu hampir sama, tetapi yang membedakan adalah ini. Yang saya blok. Ini bukan titik koma dan ini menggunakan koma. Kenapa kok menggunakan koma? Karena soalnya yang ada di kolom ini itu menggunakan titik. Sebagai contoh ini 7.52. Nah, kecuali kalau dia pakai titik koma 52, itu kita menggunakan titik koma karena settingan setiap komputer berbeda-beda. Ya, jangan sampai keliru kalau kita akan membuat rumus keterangan ya. Jika ada gagal, remedi, lulus, ini berarti kita harus menggunakan fungsi if. Oke, selanjutnya ke soal nomor 11. Ini tentang kelas maya ya. Agar kita dapat melihat kawan sekelas kita yang sudah bergabung dalam grup, maka kita bisa melalui apa? Jawabannya adalah member. Kenapa kita harus milih member? Kita akan bahas di bawahnya ya. Arti dari member itu sendiri adalah anggota grup atau other group, itu adalah beberapa banyak grup. Post itu memposting grup, folder sebagai tempat penyimpanan, activity adalah aktivitas dalam grup ya, sudah jelas ya. Berarti supaya kita melihat teman atau melihat siapapun supaya dia gabung dalam kelas kita, yang kita pilih adalah member atau anggota grupnya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 12. Dalam menerapkan pembelajaran di kelas maya, agar kita dapat melihat sebuah posting dan balasan dari postingan kita, maka kita dapat menggunakan tool apa? Adalah activity yang sudah kita bahas lagi ya di soal nomor 11 tadi, berarti aktivitas dalam grup. Oke, selanjutnya kita soal nomor 13. Apabila terjadi kesalahan dalam proses login, misalnya user dan password invalid, langkah apa yang kita lakukan? Nah, langkahnya klik forget your password. Ini artinya ya, kita bahas. Artinya adalah untuk mengatur ulang sandi Anda yang akan dikirim ke email Anda ya. Kalau klik tombol static up itu sudah jelas untuk membuat anggota baru atau mendaftar. I am member sebagai anggota baru. I am student adalah untuk menjadi siswa. Kalau tombol back berarti kita kembali ke halaman login tadi ya. Oke, selanjutnya kita lupa ya, ini lupa password atau usernya ya. Selanjutnya kita lihat langkah soal nomor 14. Langkah-langkah yang tepat dalam membuat sebuah folder baru pada aplikasi Edmodo adalah jawabannya yang B. Klik icon backpacks, kemudian klik menu folder, kemudian klik tombol new folder, ketik nama folder, kemudian klik tombol create. Jangan sampai lupa ya, ini ada di bawahnya ada pembahasannya. Klik icon back to pada toolbar, kemudian pilih folder. Jangan lupa ya, klik tombol new folder, terus ketikkan nama, baru pilih create. Jangan lupa, jadi kita membuat foldernya, klik new folder, ketikkan nama foldernya, baru klik tombol create. Oke, selanjutnya soal nomor 15.
Bagaimana sih cara mengaktifkan akun Google Plus? Nah, langkahnya jangan sampai terkecoh ya. Pertama adalah masuk ke halaman web google.id. Setelah itu login ke akun Gmail, klik plus, tanda plus Anda, ketikkan email teman ada kolom, terus telusuri di Google Plus. Klik tambahkan centang teman dan lanjutkan. Ya, kenapa pilih B? Ini ada pembahasannya. Pertama harus miliki ini, akun Gmail terlebih dahulu saat pertama kali membuat Gmail ya. Maka saat itu pula Google akan mengirimkan email kepada Anda, isinya seperti berikut untuk mengaktifkan dengan tulisan Google Plus. Namun jika Anda sudah lama membuat Gmail namun belum juga aktivasi, caranya klik nama akun di pojok kanan yang tanda plus di depannya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 16. Bagaimana cara chatting di Google Plus Hangout? Ya, caranya seperti ini. Masuk ke profil pengguna Google Plus Hangout, klik tanda plus pada Hangout baru, centang kotak yang di samping yang orang Anda tambahkan di Hangout, klik ikon namanya drop down ya. Pilih format Hangout untuk memilih baik video atau teks Hangout. Oke, kita bahas di bawahnya ya pembahasannya. Yang pertama, silakan Anda masuk ke profil pengguna Google Plus Hangout ya, letaknya di pojokan kanan sebelah kanan. Selanjutnya Anda diminta untuk mengklik tanda kotak plus pada Hangout baru ya di bawah daftar Hangout ya. Selanjutnya Anda mencari orang untuk cukup ketikkan nama atau alamat email. Nah, nomor yang ketiga, pilih format Hangout untuk memilih baik video atau teks Hangout. Anda juga dapat mengaktifkan obrolan teks ke dalam video chat saat. Yang keempat, Anda juga dapat memilih teks Hangout sebagai chatting, juga dapat membagikan emoticon. Caranya cukup klik atau membagikan foto dengan klik icon ya. Yang kelima, untuk menyalakan chat pada satu panggilan video, caranya yaitu Anda klik tombol kamera yang video yang terletak di atas kotak chatting ya. Itu tadi pembahasan tentang cara chatting di Google Plus Hangout. Kita lanjutkan nomor 17. Bagaimana cara melakukan pesta Hangout ya? Jawabannya ada di E. Klik mulai Hangout video, klik tombol bagikan, tuliskan deskripsi, tambahkan nama, lingkaran atau email. Ini lebih jelasnya pembahasannya di bawah ya. Masuk ke Google Plus, di bagian bawah daftar Hangout, klik mulai Hangout video. Anda akan membuat kotak berbagi untuk membuat Hangout video. Masukkan deskripsi untuk Hangout video. Deskripsi ini akan muncul di post Google Plus yang dibagikan dengan orang yang Anda undang. Klik mulai Hangout video, klik tombol bagikan, tuliskan deskripsi, tambah nama, lingkaran atau alamat email. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 18. Yang tadi kita bahas tentang kelas maya, sekarang kita membahas tentang materi komunikasi ya. Ini soalnya nomor 18. Apa yang disebut dengan komunikasi? Ya, di sini jawabannya yang benar adalah B. Interaksi antara dua atau lebih komunikator yang saling memberi atau menerima informasi. Oke, saya akan bahas ya, komunikasi itu apa sih? Proses penyampaian makna pada orang lain dengan tujuan dan fungsinya ya. Bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung ya. Berarti jawabannya atau lebih dari komunikator ya, saling memberi informasi, menerima dan memberi. Oke, selanjutnya soal yang nomor 19.
Komunikasi dapat dikatakan langsung dan tidak langsung tergantung pada jawabannya adalah A. Respon yang diberikan secara langsung dan tidak. Nah, keterangan ini di soal 18 ini ya. Saya scroll ke atas lagi. Nah, tergantung pada berarti secara langsung maupun tidak langsung antara pihak satu dengan pihak lainnya. Oke. Sekarang soal yang ke-20. Apa kelebihan dari komunikasi digital? Ya. Jawabannya adalah C. Dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja, ya. Pembahasannya adalah komunikasi digital atau komunikasi online adalah komunikasi berbasis komputer untuk mengirim dan menerima pesan atau bertukar kabar lewat platform digital, ya. Jadi seperti kita WA, chatting itu bertukar kabar lewat platform ya secara digital. Nah, kelebihannya ini saya akan bahas ya. Kelebihannya itu apa sih? Ya. Nah, kelebihan komunikasi digital itu adalah dapat menawarkan biaya lebih rendah, alat pada teknologi lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan yang lama. Terus teknologi interface circuit atau IC yang disebut dengan chip membuat pengguna teknologi digital lebih praktis karena ukurannya yang kecil. Yang berikutnya, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan reliability yang lebih baik, pemegang ruang yang lebih kecil, serta konsumen yang rendah. Kekurangannya, ya, tidak mewakili emosi pengguna terbatas, melakukan perangkat tertentu, kesalahan tidak digitalisasi, dominasi dunia oleh teknologi analog, investasi publik, rangkaian elektronik lebih rumit atau kompleks. Oke, ya, kita lanjutkan lagi di soal 21. Hal pertama yang harus diterapkan dalam pembuatan presentasi video adalah yang pertama adalah praproduksi, ya. Pembahasannya tentang presentasi video, ya. Ini ya. Pertama yang harus diterapkan dalam pembuatan presentasi video adalah melakukan proses pre-production atau proses praproduksi. Proses ini sangat penting untuk mempresentasikan suatu video dalam proses produksinya agar tidak ada kendala dan hasilnya lebih matang. Nomor 22. Di bawah ini yang merupakan alat untuk melakukan presentasi video. Ini adalah kecuali ya, sudah jelas ya. Ini kecuali adalah printer ya. Alat-alat yang digunakan adalah headcam, kamera digital, gadget dan proyektor. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 23. Pengertian gambar wajah yang memenuhi layar penampakan jarak adalah pengertian dari ya, pengertian gambar wajah yang memenuhi layar disebut dengan big close ya. Ini saya jelaskan pembahasannya tentang misat itu apa sih, atau disebut dengan medium shot, merupakan shot yang menunjukkan objek secara lebih rinci ya. Kalau big close menunjukkan gambar salah satu bagian tertentu dari seluruh tubuh. Medium close menunjukkan wajah subjek agar lebih jelas dengan ukuran shot sebatas dada hingga kepala. Medium long shot pengambilan gambar jarak yang cukup dekat. Very long shot pengambilan gambar yang akan menampilkan bagian di sekitar secara luas ya. Oke. Jadi jangan sampai keliru tentang pengambilan gambar ya. Teknik pengambilan gambar ini disebut ya. Oke, selanjutnya kita ke soal 24. Presentasi memiliki beberapa tujuan ya. Kecuali adalah memperalat. Ini adalah saya bahas, tujuannya adalah seperti membujuk yang benar ya, menginformasikan, meyakinkan ya, atau menyajikan. Oke, sekarang
Soal berikutnya 25. Media dalam penyajian presentasi bisa berupa media animasi 3D. Ya, kenapa ini? Saya jelaskan ya. Media presentasi adalah pesan atau materi yang disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya materi ini disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video ya. Disebut atau media animasi 3D yang terdapat dalam soal yang di atas ya. Oke. Saya lanjutkan lagi di soal nomor 26. Banyak teknik yang digunakan dalam membuka presentasi untuk menarik perhatian audiens. Salah satunya adalah gunakan humor atau anekdot ya. Anekdot itu adalah suatu cerita ya. Jadi supaya kita melakukan presentasi ya, apa sih yang menjadi tekniknya ya. Yang pertama ini di sini, ini tekniknya. Menggunakan kutipan, menggunakan pertanyaan, manfaat, menggunakan humor, senyum, jangan lupa menyampaikan salam. Oke ya. Selanjutnya soal 27. Video yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah produk atau barang maupun jasa pada konsumen adalah iklan. Oke, sudah jelas ya. Jadi saya akan bahas tentang pembahasannya ya. Jadi menyampaikan tentang produk dan barang disebut dengan video iklan. Ya. Kalau video dokumenter itu apa sih? Ini ya. Merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, tidak menciptakan suatu kejadian. Itu merupakan tujuan video dokumenter. Oke, ya. Sekarang soal nomor 28. Apa itu present video? Adalah video yang memiliki alur klimaks dan anti klimaks ya. Artinya ini metode pembahasannya ya. Metode penyampaian dengan menggambarkan gambar, suara, efek, dan teks dalam satu kesatuan dalam aplikasi video editing ya. Sudah jelas ya, ini yang A, ini disebut dengan video dokumenter ya. Nah, video mengenalkan suatu produk keunggulan disebut dengan video marketing. Oke. Kita lanjutkan lagi ke soal yang 29. Berikut ini yang bukan fungsi dari presentasi video adalah untuk mempersulit keinginan dari pembuat ya. Berarti bukan yang termasuk fungsi ya. Kita bahas lagi, bukan termasuk fungsi. Ya, ini pembahasannya fungsinya ini. Membuat audiens atau pendengar bisa menyetus ide atau gagasan baru sesuai dengan keinginan yang melakukan presentasi merupakan tujuan dari presentasi video. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang 30. Suatu peristiwa yang dikisahkan dalam bentuk cerita disebut dengan sinopsis. Oke ya. Saya jelaskan adalah ide. Pembahasannya ya. Ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direkam ya. Yang direkam dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita. Treatment merupakan bentuk kata benda atau dasar kata kerja yang artinya adalah merawat. Naskah juga diartikan semua dokumen yang ditulis dengan tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau dengan cara yang lain. Oke. Sekarang soal berikutnya, soal nomor 31. Ini masih tentang buku digital ya. Salah satu fungsi buku digital adalah sebagai salah satu alternatif media belajar ya. Sebenarnya fungsinya buku digital itu banyak ya. Ini suruh memilih salah satu ya. Kita bahas di bawahnya ini ya. Sebagai salah satu alternatif media belajar, berbeda dengan buku cetak, dapat dipelajari, lebih menyenangkan ya. Sebagai media berpikir informasi,
Dibandingkan dengan buku cetak, buku digital dapat disebarluaskan lebih mudah. Seseorang dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit yang dibuat dari bukunya sendiri. Oke, ya sudah jelas ya. Jadi fungsi dari buku digital ya. Oke, sekarang tujuan pengembang digital book ya. Ini kecuali ya. Mengurangi risiko kehilangan. Sebenarnya ya, tujuan dari buku digital itu banyak ya. Saya akan bahas di bawahnya. Ya, yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi pembuat konten lebih mudah berbagi informasi, melindungi informasi yang disampaikan. Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah ataupun hilang, tetapi buku digital yang berupa data di komputer terlindungi dari berbagai masalah tersebut. Andai kata data tersebut hilang, pengguna dapat mencari penggantinya baik di internet maupun meminta kembali pada pembuat buku. Mempermudah proses memahami materi pelajaran. Dalam perangkat lunak buku digital, guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi berupa audio dan video. Soal berikutnya adalah nomor 33. Nama lain dari buku digital adalah e-book. Nah, ini ya. Buku digital adalah versi elektrik dari buku. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 34 ya. Ini siswa mampu menganalisis atau membuat fitur lebih halus disebut dengan smart. Ya. Ini tentang buku digital ya Mas Yan ya. Jadi bisa menganalisis disebut mirror ya. Mirror itu seperti cermin ya. Bevel itu seperti antar muka ya. Antar buku itu bisa menggunakan bevel. Oke. Selanjutnya soal yang 35. Pada tahun berapa e-book dikembangkan? Itu tahun 1990 ya. Ini dikembangkan pertama kali dengan format e-book itu tahun 90. Oke, selanjutnya soal nomor 36. Berikut ini adalah format buku digital yang sering dijumpai, tapi ini adalah kecuali. Itu adalah Yandex ya. Yang sering kita jumpai ya pembahasannya adalah ini ya, proprietary image, PDB, PDF, portable document format yang sering digunakan ya, e-book ini juga sering digunakan masyarakat umum ya. PDF juga sama, PPRC itu juga sama digunakan oleh para umumnya ya, sering digunakan ya. Lanjut ke soal yang 37. Aplikasi Mobi Pocket pada PC Windows dapat mengkonversi format ini MKV ya, sudah jelas ya. Ini teks itu berupa format teks ya. Doc ini dokumen. Oke ya. Sudah jelas. Kita lanjutkan soal yang ke-38. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun buku digital dengan format EPUB adalah aplikasi EPUB editor yaitu Single ya. Ini pembahasannya ya. Single adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyusun buku digital dengan pengguna terbanyak di dunia. Ya, format digital bukan EPUB yang tadi dijelaskan di atas ya. Itu Single, Scribus pencipta Mobi Pocket, Berkaliber dan Scribble. Itu format EPUB ya. Oke, selanjutnya teknik soal yang 39 ya. Teknik animasi yang dipakai ada 4 jenis. Ini kecuali ya. Animasi berpindah lokasi kamera. Yang betul berarti ini ya. Teknik animasi berpindah lokasi objek. Animasi berpindah objek ya.
banyak dilakukan atau digunakan untuk membuat rangkaian gerakan benda. Animasi rotasi, teknik animasi yang berputar, objek animasi akan diputar sesuai kebutuhan atau konsep pada storyboard. Animasi skala merupakan animasi perubahan ukuran, ya. Animasi kamera merupakan animasi tingkat lanjut, ya. Jika pada animasi perubahan lokasi, rotasi dan skala objek yang digerakkan pada animasi kamera yang dianimasikan, berarti kameranya yang dianimasikan. Oke. Lanjut soal nomor 40. Waktu yang tepat dalam menggunakan EPUB pada buku kita adalah saat membuat buku laporan, tugas, tesis, materi bacaan ruang kelas, ya. Waktu yang tepat dalam penggunaan, ya. Jadi yang pertama adalah membuat buku, itu penting, ya. Membuat tugas dan juga membuat laporan. Oke. Di situ pembahasannya 1 sampai 40 adalah pilihan ganda, ya. Saya akan lanjutkan ke soal uraian, ya. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan komunikasi daring sinkron dan asinkron, dan berikan contohnya. Jawabannya sekaligus pembahasannya, ya. Komunikasi sinkron adalah komunikasi online yang bersifat sinkron, memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time bersama dengan orang lain. Contohnya text messenger, video calling, video message, sound calling atau sound messenger. Ini contohnya seperti kayak WA, terus contohnya jadi langsung, ya, nyata, keadaan nyata. Jadi seperti WA, Telegram, terus sejenis chat video chatting atau Messenger, Yahoo Messenger, ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, komunikasi asinkron kebalikannya dari komunikasi sinkron. Jadi perangkat komunikasi komputer yang dapat dilakukan secara tunda. Jadi contohnya seperti kita email, forum, rekaman. Jadi kita bisa mengirimnya hari ini, besoknya itu sampai. Jadi bisa kita tunda, nggak harus langsung. Oke, itu ya perbedaan antara komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Dalam aplikasi presentasi terdapat 4 efek animasi, yaitu interaction, embedded, exit, dan motion. Nah, sebenarnya animasi di dalam PowerPoint itu ada banyak. Nah, di sini untuk menjelaskan efek animasi 4 ini. Ini pembahasannya, ya. Interaction yaitu efek animasi untuk menampilkan objek. Embedded yaitu efek animasi tambahan setelah objek tampil. Exit yaitu efek animasi untuk keluarnya objek dari tampilan. Motion pad yaitu efek animasi untuk memindahkan atau menggerakkan objek. Ya, itu penjelasannya. Oke. Selanjutnya soal yang nomor 3. Jelaskan langkah-langkah mendaftar menjadi member sebagai siswa Edmodo. Ini mungkin masih beberapa yang masih ingat, ya. Mendaftar akun siswa di Edmodo, tapi di sini saya akan mengulangi kembali, ya. Pertama, langkah yang awal adalah buka situsnya dulu, ya, www.edmodo.com. Yang kedua, mendaftar akun dengan tombol I am student. Setelah itu, langkah yang kedua adalah mengisi nama, ya, first name, last name, terus grup kode. Ini grup kode yang biasanya diberikan oleh guru masing-masing. Yang kedua adalah mengisi nama email yang dimiliki siswa. Selanjutnya mengisi ID atau nama akun yang digunakan untuk masuk ke dalam Edmodo atau username-nya. Nah, yang selanjutnya adalah password. Semua yang terdapat isian biodata dalam Edmodo dilengkapi, ya. Jangan lupa klik button sign up for free. Nah, setelah itu akan muncul, ya, beranda jika ada ucapan selamat datang, dan di situ akan ada
nama guru kalian. Oke, selanjutnya itu adalah soal pembahasan nomor 3 ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ini tentang Microsoft Excel ya. Nah, kita perhatikan soal nomor 4 ini. Ini ada gambar selnya A, B, C, D, E, F, G. Maaf sampai F ya. Sebenarnya sampai G ini G-nya mungkin kehapus ya. Dan row-nya itu sampai baris yang ke-8 ya. Yang pertama adalah menulis jumlah ya. F6 ini, jumlah F6 ini ya. Rumusnya tetap yang saya tadi saya sampaikan adalah jangan lupa klik sama dengan ya. Menghitung jumlah berarti kan perkalian antara ini harga dan jumlah barangnya. Berarti D6 dikali E6 ya. Terus yang B menghitung jumlah pada sel F8. Menghitung jumlah total seluruhnya. Berarti sama dengan sum kurung buka F6.2 F7. Artinya titik 2 ini adalah semuanya dari sel 1 dan sel yang kedua atau sel F6 dan F7. Terus yang ke C, tuliskan formula untuk menentukan keterangan jika kode awal adalah A. Ya, yang saya terangkan tadi ini harus menggunakan fungsi logika atau menggunakan fungsi if ya. Jika B6 itu B6 itu mana sih? Ini ya. Ini yang B ini B dan ini 6 disebut dengan sel B6. Jika B6 itu adalah A, maka dia ketik 1, tetapi jika dia B6 itu B, maka tidak dapat gratis. Rumusnya seperti ini. Oke. Selanjutkan lagi soal yang terakhir. Ini soal yang kelima. Ya, jelaskan langkah-langkah menggabungkan file video atau film dari dua buah file yang terpisah yang menjadi satu file menggunakan Movie Maker ya. Ini caranya. Yang pertama harus membuka aplikasinya dulu menggunakan Movie Maker. Setelah itu pilih teks lalu import video untuk memasukkan dua video yang akan digabungkan. Berarti mengambil video 1 dan video yang ingin digabungkan. Berarti ada dua video. Jika proses import telah selesai, maka muncul beberapa thumbnail yang merupakan dari video import tadi. Oke? Terima kasih telah mendengar penjelasan atau pembahasan soal simulasi digital dari soal 1 sampai 45. Sampai ketemu kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih.